Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, gimana kabar kalian? Tentunya tetap semangat ya. Ya, hari ini kita kembali belajar bersama Usiin, yaitu untuk kelas 5. Kalian tentunya belajar tetap dari rumah. Ya, hari ini kita akan belajar yaitu untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita masuk ke tema 5, yaitu ekosistem, subtema 1, dan yaitu kumpulan ekosistem. Ya, sebelum kita mulai, marilah kita mulai terlebih dahulu dengan membaca berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga dengan membaca basmalah, video pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, langsung saja ya. Hari ini yang pertama kita akan belajar yaitu tentang menjelaskan informasi penting dalam teks non-fiksi. Ya, sebelumnya apa itu teks non-fiksi? Yaitu teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Ya, kalau fiksi itu kan berarti tidak nyata, tetapi kalau non-fiksi berarti itu adalah nyata atau kenyataan gitu ya. Kemudian teks non-fiksi itu dapat ditemukan dalam artikel surat kabar atau majalah. Contoh dari teks non-fiksi antara lain ada esai, ada jurnal tentang sejarah atau ilmiah, ada biografi, serta karya sastra. Ya, kemudian teks non-fiksi itu dapat dipahami isinya jika kita dapat menggali informasi dari teks tersebut. Jadi kita harus gali tersebut, gali antara isi teksnya agar kita bisa memahami yaitu tentang teks non-fiksi. Kemudian untuk menggali informasi teks non-fiksi kita perlu membaca dengan seksama tersebut. Ya, jadi harus membaca teks itu dengan seksama. Kemudian setelah itu kalian bisa menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang telah dibaca. Ya, selanjutnya perhatikan contoh teks non-fiksi berikut ini. Makanan hewan. Jenis makanan hewan dibedakan menjadi dua, yaitu tumbuhan dan hewan lain. Ada hewan yang hanya memakan satu bagian tumbuhan. Ada pula hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan. Bagian tumbuhan yang bisa dijadikan makanan hewan yaitu daun, batang, buah, dan biji. Daun merupakan bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan. Selain tumbuhan, ada beberapa hewan yang memakan hewan lain. Biasanya hewan yang berukuran kecil menjadi mangsa bagi hewan yang berukuran besar. Misalnya, serangga menjadi makanan bagi katak dan cecak. Tikus menjadi makanan bagi kucing dan kelinci menjadi makanan bagi burung elang. Ya, itu adalah contoh dari teks non-fiksi. Nah, apa isi dari teks non-fiksi tersebut? Tadi setelah kita membaca, langkah kedua yaitu dengan cara menjawab beberapa pertanyaan yaitu tentang isi dari teks tersebut. Misalnya untuk pertanyaannya adalah yang pertama, apa saja jenis makanan hewan? Yang kedua, apa saja bagian tumbuhan yang bisa dijadikan makanan hewan? Binatang apa yang biasanya memakan serangga? Nah, dari pertanyaan tersebut kita bisa menjawab apa jenis makanan hewan? Ya, apa tadi? Ya, jenis makanan hewan adalah tumbuhan dan hewan lain. Kemudian yang kedua, apa saja bagian tumbuhan yang bisa dijadikan makanan hewan? Ya, bagian tumbuhan yang bisa dijadikan makanan hewan yaitu adalah daun, batang, buah, dan biji. Kemudian yang ketiga, binatang apa yang biasanya memangsa serangga? Yaitu binatang yang biasanya memangsa serangga adalah katak dan cecak. Ya, jadi setelah kita menjawab pertanyaan itu berarti kita tahu tentang isi teks non-fiksi tersebut. Gitu ya. Selanjutnya,
yaitu menentukan ide pokok dalam teks non-fiksi. Masih ingat ya, di pembelajaran dulu waktu di awal kita di kelas 5, kita sudah belajar yaitu tentang ide pokok. Nah, ide pokok teks adalah inti permasalahan dari suatu teks. Ide pokok berisi gagasan dasar mengenai suatu hal atau kejadian yang ingin disampaikan oleh pembuat teks. Nah, untuk dapat menentukan ide pokok, kamu harus membaca teks dengan seksama. Setelah itu, kira-kira apa ya? Masih ingat nggak? Ya, yang pertama adalah membaca, yang kedua tentukan kalimat utama, kemudian dari kalimat utama kita bisa menentukan ide pokok. Begitu juga dalam teks non-fiksi, juga sama cara untuk menentukan ide pokok. Ya, perhatikan berdasarkan tadi bacaan yang sudah kita baca tadi yang berjudul makanan hewan, Usin kembali taruh di sini. Dari paragraf pertama, ada 2 paragraf ya. Ya, ada paragraf itu di samping di sini ada 2 paragraf yang dengan penulisan yang agak menjorok ya. Kemudian ada yang kedua, selain di tumbuhan dan selanjutnya. Dari paragraf pertama kita cari dulu yaitu tentang kalimat utama. Kira-kira kalimat utamanya berada di mana ya? Ya, kalimat utamanya yaitu berada di kalimat pertama. Jenis makanan hewan dibedakan menjadi 2, yaitu tumbuhan dan hewan lain. Jadi, dari kalimat utama ini kita bisa menentukan yaitu ide pokoknya. Jadi ide pokoknya yaitu jenis makanan hewan ada 2, yaitu tumbuhan dan hewan, gitu ya. Kemudian untuk yang paragraf kedua, kita cari kalimat utamanya terlebih dahulu. Coba kalian baca kira-kira berada di mana ya? Ya, tepat sekali. Sama kalimat utamanya berada di kalimat pertama. Dari kalimat pertama, kalimat utama itu tadi, kita bisa membuat ide pokoknya. Berarti ada hewan yang memakan hewan lain, gitu ya. Itu contoh menentukan ide pokok dari teks non-fiksi. Ya, selanjutnya menemukan ide pokok dan informasi yang didengar. Ya, untuk menemukan ide pokok dan informasi penting, kamu dapat memperhatikan di antaranya yaitu yang pertama, dengarkan teks non-fiksi yang dibacakan dengan seksama. Kemudian, catatlah kata-kata kunci yang terdapat dalam setiap paragraf. Dan yang terakhir, gunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana untuk membantu menemukan ide pokok dan informasi penting pada setiap paragraf ya. Itu caranya untuk menemukan ide pokok dari informasi yang didengar, bukan yang dibaca ya. Kalau yang dibaca tadi berarti membaca teks, tetapi kalau dari informasi yang didengar berarti mendengarkan, gitu ya. Ya, selanjutnya bagaimana membuat ringkasan dari teks non-fiksi? Ya, ringkasan itu adalah informasi mengenai suatu hal atau kejadian yang disampaikan secara lebih singkat dan padat dari teks aslinya. Nah, menyajikan teks non-fiksi secara lebih singkat dengan mengambil intisari atau ide pokok dari teks tersebut. Gitu ya, itu cara membuat ringkasan dari teks non-fiksi. Nah, hal-hal apa yang diperhatikan saat membuat ringkasan teks non-fiksi? Yang pertama yaitu adalah membaca teks non-fiksi dengan saksama. Yang kedua, menentukan ide pokok setiap paragraf pada teks non-fiksi. Yang ketiga, menyusun ide pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat dengan menggunakan bahasa sendiri. Dan yang terakhir, jangan lupa memperhatikan pemilihan diksi dan ejaan sesuai dengan EZD, gitu ya. Jelas ya, itu untuk hal-hal untuk memperhatikan bagaimana dari tadi untuk mengetahui, untuk membuat ringkasan teks non-fiksi. Ya, selanjutnya perhatikan, simak dari teks berikut. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan karena wilayahnya terdiri atas pulau-pulau. Negara kepulauan merupakan salah satu ciri dari negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki wilayah laut lebih luas daripada wilayah daratan. Indonesia merupakan salah satu negara maritim
karena memiliki wilayah laut yang sangat luas. Nah, penduduk di negara maritim biasanya memanfaatkan sumber daya laut untuk memenuhi kebutuhan. Nah, dari teks tersebut ringkasannya adalah Indonesia merupakan negara kepulauan karena wilayahnya terdiri atas pulau-pulau. Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim karena wilayah lautnya lebih luas daripada wilayah daratan. Ya, jadi lebih ringkas ya, teksnya segini. Jadi kalau ringkasan itu berarti menjadi lebih ringkas dan harus sesuai dengan isinya, gitu ya. Kemudian untuk menguraikan informasi menggunakan peta pikiran, kamu perlu menentukan ide pokok setiap paragraf dari teks yang disajikan dan membuat daftar pertanyaan untuk membantu menemukan informasi dalam teks. Ya, perhatikan, itu ada lagi sebuah bacaan ekosistem air. Dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Contoh ekosistem air tawar ada danau, kolam, dan sungai. Nah, tumbuhan yang banyak ditemukan di ekosistem air tawar ialah ganggang. Ingat tahu nggak ganggang? Ya, itu berada di ekosistem air tawar ya. Kemudian sementara itu ekosistem air asin terdapat dari terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Berbagai jenis ikan, kerang, koral, dan makhluk lain-lainnya hidup pada ekosistem air asin. Ya, selanjutnya kita akan membuat peta pikiran berdasarkan teks di atas. Jadi masih ingat ya, membuat peta pikiran baik dari non-teks non-fiksi pun juga sama. Judulnya pembagian ekosistem air. Nah, di situ tadi ada 3. Ekosistem dibedakan menjadi ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Ekosistem air tawar ada apa aja? Danau, kolam, dan sungai. Kemudian contoh di air asinnya adalah terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Nah, ini adalah contoh dari peta pikiran dari teks non-fiksi. Ya, selanjutnya mempresentasikan informasi dalam peta pikiran yang telah dibuat. Ya, kembali menemukan informasi penting dalam bentuk peta pikiran ya. Kamu perlu menentukan ide pokok dari setiap paragraf. Setelah itu kamu sajikan dalam bentuk peta pikiran. Kemudian kalian bisa mempresentasikan. Gitu ya. Peta pikiran yang kamu buat dapat selanjutnya dipresentasi, yaitu dengan memperhatikan sikap tubuh yang tegap ketika presentasi. Adanya kontak mata dengan pendengar. Jadi tidak membaca saja ya. Kemudian menggunakan lafaz dan intonasi ketika menjelaskan. Dan yang terakhir jangan lupa pemilihan kata yang tepat ketika mengucapkan salam pembuka dan salam penutup. Ya, itu ya. Itu cara mempresentasikan informasi dalam peta pikiran yang telah dibuat. Ya. Untuk selanjutnya, untuk evaluasi hari ini, silakan dibuka di buku pena kalian halaman 99. Untuk muatan bahasa Indonesia KD 3.7. Kerjakan nomor 1 sampai 5. Kerjakan di kertas folio, kemudian dikumpulkan pada hari Sabtu 15 November 2020. Gitu ya. Itu untuk yang selanjutnya kalian bisa ngerjakan, tidak perlu difoto. Jadi bisa dikumpulkan paling akhir tanggal 15 November. Sekian, terima kasih dari Usiin. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Silakan diulangi kembali dan kalian bisa membaca di buku pena kalian. Cukup sekian dari Usiin. Tetap semangat dan jaga sholat 5 waktu kalian serta jaga hafalan kalian. Usiin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.